Selagi kita membahas masalah kecerdasan Indonesia dan gimana nasib Indonesia emas 4505 ya, kita ngebahas seberapa anehnya orang di Indonesia ya. Aku tahu dari kasusnya Ferry Irwandi yang dimana dia ngasih tahu ya di postingannya di Twitter atau di Instagram. Dia bilang kalau ada beberapa anak yang emang belum bisa membaca meskipun sudah SMA atau SMK. Atau anak-anak zaman sekarang motivasi belajarnya tidak ada karena UN udah nggak ada. Ketololan anak-anak zaman sekarang yang tidak bisa baca tulis hitung atau calistung itu tergambar dari komunitas anime. Kita kalau nonton anime, kita perlu baca subtitle dan bukan cuma membaca, tapi kita harus paham sama inti cerita. Kita harus paham sama yang namanya topik dari anime itu dan bagaimana cara dunia anime itu bekerja. Setidaknya ketika kau tolol, kau tidak akan mungkin bisa nonton anime gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau ngebahas orang tolol, tiba-tiba aku ketemu postingan dari seperti biasa Kartun Pos ya. Postingannya kurang lebih kayak gini. Ini membuktikan kalau komprehensi membaca Indonesia atau komprehensi memahami Indonesia, aku nggak tahu sebutannya apa, itu dongo. Kita lihat nih. Sumpah, nih Sao ampas banget, gak logis. Kenapa coba gak minta tolong orang lain untuk buka VR-nya? Ini membuktikan gue lebih pintar dari Kiritot. Kalau gue terjebak kayak Kiritot, hal pertama yang gue lakuin seperti meme ini. Ini menandakan gue lebih pintar dari Kiritot. Apa sih meme-nya kita lihat? Loh, gak bisa lockout. VR-nya juga gak bisa dilepas. Dek, tolong lepasin. Makasih, Dek. Damn. Nah, aku kan orangnya skeptis. Dan aku yakin tidak mungkin orang Indonesia emang sedongo itu gitu. Gak mungkin lah ya. Pendidikan kita gak mungkin segagal itu. Aku yakin ini adalah bentuk sarkas. Ya ini cuma sarkas, ini cuma satir. Tapi ketika ada orang satir dan ada orang yang marah-marah dengan satir, itu udah mulai goblok. Kalau misalnya ini tidak satir, berarti orang ini dongo dong. Karena di episode 1 udah dijelaskan kalau cara kerjanya seperti microwave dan kalau dipaksa lepas bakal meledak gitu kan. Ya udah dijelaskan di episode 1. Tapi ada yang marah. Ketika Karbit nonton speedrun, jelas ada yang udah pernah nyoba langsung meninggal. Bro menanggapin serius. Terus lanjut. Definisi nonton anime lewat TikTok. Ada lagi yang marah. Kocak ini nonton skip kah? Gue cuma nonton awal-awal aja masih ingat kalau device-nya dilepas paksa bakal ngebunuh player ya, mati dalam game, otaknya kena panggang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Lu sebelum beropini, baiknya lu tahu dulu rules 3 episode. Lu boleh beropini sesuka lu, tapi minimal nonton animenya 3 episode. Baru udah lu berpendapat kalau animenya gak cocok buat lu. Aku ngerti ini sarkas. Atau jangan-jangan aku terlalu berpositif thinking kalau berpikir ini adalah satir gitu. Ini adalah bentuk satir. Atau ini cuma rage bait biasa gitu. Komennya nih pinter, cuma tidak pada tempatnya aja. Terus ada yang nanya, kenapa ya badut kayak gini di ACC? Coba pikirkan baik-baik. Ya karena interaksinya banyak, orang yang marah-marah banyak. Aku adalah salah satu orang yang gampang ke-trigger sama statement bodoh. Tapi kadang-kadang aku bisa tahu kalau ini tuh sarkas, chill. Tapi ketika aku tidak bisa menangkap sarkas atau satirnya, aku kadang-kadang mempertanyakan, apakah aku yang bodoh karena tidak bisa menangkap satir? Atau emang karena dia sialan aja gitu, pengen mendapatkan notifikasi yang banyak dari HP, ya kan? Nggak tahu. Terus kita lihat nih, ada yang pakai meme kucing. Minimal nonton bang, kan udah dijelaskan di awal episode, VR dilepas paksa orangnya ikutan meninggal. Masalahnya pembelaannya sama gitu. Nah, ada akhirnya nih. Sebenarnya oke aja kalau pertanyaannya kenapa nih VR lulus tes keamanan dan dijual. Nah gitu. Itu kan ngasih tahu plot hole ya, itu masih oke lah. Nah, ini semua terjadi kalau misalnya orang ini serius berpendapat seperti ini, menggunakan meme ini, ada beberapa hal yang bisa dicurigai dan bisa dipikirkan. Alasan kenapa orang bisa melakukan hal yang seperti ini dan bisa berpendapat seperti ini. Alasan pertama adalah, dia nonton anime setengah-setengah atau nonton anime dari cerita singkat. Ketika kau nonton anime dari cerita singkat, jelas kau tidak akan menangkap semua pesannya. Dan menurutku, orang yang nonton anime cerita singkat, itu kayak orang dongo. Nah, apa ya? Aneh. Kau ngaku sebagai wibu, kau suka anime tapi tidak menikmati animenya, malah nonton cerita singkat. Menurutku cerita singkat tuh merusak experience anime. Dan kalau misalnya kau ngaku gak punya waktu, bullshit banget. Kau bisa nge-scroll TikTok berjam-jam, kau bisa on di sosmed berjam-jam, dan kau tidak bisa punya waktu untuk nonton anime. Aku orang yang punya pekerjaan itu masih sempat nonton anime. Tapi kan bang, pekerjaan lu emang nonton anime.
Bro, pekerjaanku nonton anime, tapi anime yang ku tonton itu ada 20-an judul lebih. Jadi kata-katamu tidak valid ya. Agak dongo aja gitu. Udah mah nonton video pendek, terus vertikal gitu. Cerita singkat vertikal. Maksudku kalau kau misalnya nonton cerita singkat cuma untuk refresh memory, ya kadang-kadang it's okay menurutku. Tapi itu jadi bukti kalau kau nggak bisa mencerna apa isi animenya. Terus kalau misalnya kau belum nonton animenya dan kau nonton cerita singkat, itu disrespect ke animator sih. Kelihatan gitu kalau orang-orang tuh punya attention span yang rendah, dia nggak bisa bertahan lama buat menikmatin sesuatu. Harus sambil melakukan sesuatu dulu, cepet bosen. Ya ini masalah generasi sekarang. Sekali lagi ujung-ujungnya kembali kemana ke generasi ini. Dan hitungannya juga ya bajakan juga itu. Bajakan men hitungannya alur cerita singkat. Di Jepang itu kau bikin konten yang kayak gitu itu bisa ditangkap. Yang kayak gini itu juga sebenarnya kalau orangnya mau ya bisa aja ditangkap, terutama orang yang punya license ya. Karena ini tuh bukan bentuk various itu review, itu various. Aku kan kalau nge-review nggak ngeliatkan full anime, full scene animenya. Ya kok bakal paham gitu, kok tetap paham apa yang kau omongkan, itu various itu kalau tujuannya edukasional atau untuk review, untuk diomongin itu masih nggak masalah. Tapi kalau misalnya nyeritain ulang doang itu nggak masuk various. Kalau alur game gimana Kill? Ya alur game juga sama sebenarnya. Cuma kan game sampai ratusan jam gitu, sampai ribuan jam. Ya kadang-kadang orang bisa lah punya alasan untuk tidak punya waktu gitu. Tapi tetap kalau ke aku, menurutku ya agak aneh ketika orang ngaku dia bilang dia nggak punya waktu, masih bisa main sosmed, masih bisa aktif di Facebook dan bikin status bodoh. Padahal kok bisa aja gitu pilih nonton anime kayak satu hari satu aja episode. Kok sesibuk apa sih? Manusia itu punya waktu 24 jam. Sebelum tidur nonton, chill. Ambil makan nonton bisa. Kalau misalnya kau nonton cuma dari alur cerita atau cerita-cerita singkat, apa kok gak bakal dapat makna dari animenya? Anime itu punya simbolisasi. Ada juga beberapa unsur filosofisnya. Gak mungkin kau bisa dapat. Bukan gak mungkin ya, kemungkinannya kecil untuk kau dapat kalau kau cuma nonton animenya dari cerita singkat. Kalau di anime pun sama. Kau bisa punya experience lain kalau misalnya kau nonton animenya dengan bener-bener. Itulah kenapa sebelum kau nonton anime, bacalah sinopsisnya. Kalau sinopsisnya menurutmu cocok, ya kau bisa nonton. Kalau menurutmu gak cocok, ya gak usah ditonton. Ya kan? Itulah gunanya juga orang nge-review anime. Kau denger nih review orangnya, kira-kira cocok nggak dengan seleramu? Kalau tidak cocok dengan seleramu, kau bisa memilih untuk tidak membuang waktumu nonton anime jelek instead of nonton cerita singkat. Kau kalau mau tahu separah apa konten cerita singkat, ada orang yang bikin konten cerita singkat per episode. Dan durasi cerita singkatnya kurang lebih hampir mirip sama anime aslinya. Ada yang bikin cerita singkat 2 episode, 3 episode juga sama. Stupid nggak? Kalau menurutku stupid. Kalau misalnya bikin cerita singkat tapi dikemas dengan komedi, it's okay. Karena ada variasi. Mau gak mau, komennya orang ini, bukti orang yang nonton anime lewat jalur TikTok dan merasa tahu semuanya, itu tuh cukup berdasar gitu. Nah betul, ada juga orang ngelihat cover animenya dulu. Wah, keren nih covernya nih, desain karakternya oke, tapi pas dilihat jelek. Itu kenapa? Baca sinopsis, terus habis itu kok bisa ngelihat review orang, udah selesai. Kalau cocok tonton, nikmatin animenya. Sayang gitu kalau nggak dinikmatin. Orang yang nonton alur cerita singkat Oshinoko itu nggak akan mendapatkan kenikmatan yang sama dengan orang yang ngikutin anime Oshinoko bener-bener. Orang yang cuma baca manga Oshinoko nggak akan mendapat kenikmatan yang sama dengan orang yang baca manga dan nonton anime Oshinoko. Dan vice versa. Tahu nggak artinya vice versa? Maksudnya dan sebaliknya gitu. Nah, lihat trailer juga bisa 1 menit doang. Nah, lihat cover, baca sinopsis, lihat trailer. Oh, kalau mau lebih ekstra lihat review. Bahkan nih ada orang yang bilang nih, ini emang orang mau caper aja kalau kataku ya. Ada yang bilang per caper. Hapus post karena nggak rame, terus post ulang. Gila, ini 4 jam lalu gitu kan. Kelihatan sih sebenarnya orang-orang yang pengen caper gitu. Ya ada juga yang ngeliat serius siapa. Tapi intinya beberapa orang mungkin ininya udah sangat tidak berfungsi. Bahkan ketika ujian bahasa Indonesia mereka gagal, mereka tidak bisa mencerna cerita gitu. Ini sudah tidak berfungsi, bahkan sampai-sampai mengkonsumsi media entertainment pun otak mereka tidak bekerja. Kan sedih ya. Kalau ngomongin itu, kita bisa lanjut ke ngomongin ke postingan seputar otaku ya, di seputar otaku community ya. Ada orang ya biasa ngata-ngatain aku gitu. Apalah suara bersih gitu. Biasa ngatain clean sound kan. Di video ini anime belum keluar. Bahkan footage-nya pun masih dari trailer, ya kan? Di sini aku cuma ngasih tahu apa sinopsis dari animenya. Nah, apakah aku bilang Gimei Seikatsu jelek? Pernahkah kau mendengar keluar dari mulutku Gimei Seikatsu itu anime jelek?
Bahkan iya bener, dia menang award gitu. Ini kan first impression. Kalau cuma dari sinopsis doang tidak akan dapat maknanya. Kalau aku cuma dapat dari sini, kok tidak akan dapat maknanya gitu. Caranya gimana supaya tahu anime bagus? Ditonton sendiri. Setelah kau nonton sendiri, atau kau malas nonton sendiri, kau bisa ngelihat review. Aku cuma literally ngejelasin sinopsis loh di situ, di video itu. Sekali lagi aku tanya, kau pernah nggak ngedengar keluar dari mulutku Gimei Seikatsu jelek? Bahkan karena Gimei Seikatsu tidak ada di platform resmi Indonesia, aku langganan Crunchyroll, cok. Mikir aja otakmu mana. Bahkan ada satu konten khusus aku ngomongin Gimei Seikatsu di tempatku di admin Atau jeleknya tergantung dari perspektif kalian. Soalnya gini, ini anime bercerita tentang orang tua MC yang nikah lagi. Dan sekarang dalam keluarganya ada saudara tiri baru. Aku tahu kalian mau berpikir yang aneh-aneh, tapi tunggu dulu, sumpah. Karena anime ini sebenarnya punya cerita yang cukup deep banget tentang keluarga, pertemanan, sekolah, cinta, dan sosial. Dari sekian banyak pesan, aku paling suka sama pesan ini. Saudara kandung awalnya dekat, tapi kemudian kayak aku tuh udah kasih tahu gitu. Ini anime bagus. Aku gak pernah keluar satu kata dari mulutku yang bilang kalau Gimei Seikatsu jelek. Nah, itu sinopsis dianggap review. Makanya kan aku jadi ragu sama kecerdasan orang zaman sekarang gitu. Ya jelas sih, jelas udah ada sentimen gitu. Admin Yami yang suka ngata-ngatain anime, admin Yami yang yang suka clickbait ya. Emang ada sentimen yang kayak gitu. Cuma sebagai manusia kan sekali lagi skeptis. Maksudnya sebenci-bencinya aku sama aku tetap skeptis gitu. Emang bener ya? Emang yang ku kata-katain tentang dia masih relevan gak? Yang dia cuma bacain manga doang dan menjelaskan manga doang atau ngambil teori dari Reddit. Apakah aku akan tetap ngata-ngatain dia? Ya enggak. Aku tuh sebelum ngata-ngatain orang, aku tuh riset dulu. Supaya apa? Supaya aku bisa ngata-ngatain dengan akurat. Maksudku kalau kau nggak suka sama orang, jangan nanggung. Sorry, itu bercanda. Aku nggak pernah benci sama orang, tapi kayak gitu. Mungkin karena hukummu yang bilang jangan nonton. Ya, aku bilang jangan nonton bukan berarti kau tidak bisa nonton kan? Coba aku pikirkan baik-baik. Mamamu sendiri sering bilang ke kau, jangan ngerokok, jangan jadi anak nakal, jangan pulang malam-malam, ya, jangan korupsi. Kau tetap akan melakukan itu kan? Ngerti enggak kau maksudku? Guru bilang jangan mencontek, tetap aja kau nyontek. Ya maksudku terserah sih, kan semua orang punya haknya masing-masing ya. Kayak kau mau ngebenci aku silakan, kau mau ngebenci orang yang ngata-ngatain Sword Art Online silahkan, kau mau menjadi orang yang tidak paham satir atau sarkas juga silahkan. Cuma kalau kau menjadi orang yang tidak paham dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tidak paham dengan konsep satir dan sarkas, aku cukup ragu kalau Indonesia bakal maju. Kau aja nggak bisa mengerti isi dari satu anime gitu. Kau berharap apa? Ujian bahasa Indonesia yang paling gampang ya, itu biasanya disuruh mencari kalimat inti dari paragraf ini. Banyak orang yang masih salah di situ. Apa kesimpulan dari cerita barusan? Ada orang yang salah di situ karena ini tidak berfungsi. Hati-hati ya. Tetap jadi orang yang skeptis lah intinya. Rules is made to be broken. Ya, like I broke your mom. Sorry, maaf. Nah ya, itu dulu untuk sekarang bahasannya. Kau bisa cari videoku yang lain kalau mau nonton. Ya, dadah.